panjenengan. Ini ada tugas Bapak dari kami guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Lumajang untuk mewawancarai panjenengan selaku kepala sekolah dari SDN Bujalid 01. Nah, terkait apa yang disampaikan pada kegiatan hari ini Pak, ini merupakan tugas dari modul 3.1 dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mohon izin apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai? Ya, bersedia. Bersedia. Baik Bapak. Yang pertama Bapak, sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah? Kurang lebih sudah 12 tahun. 12 tahun. Sudah banyak cerita tentunya ya Pak ya, dan pengalaman. Nah, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah sudah berapa lembaga yang sempat Bapak tempati? Dua, yaitu yang pertama dari Songo, kemudian di SD Bujalid 01 sampai dengan saat ini. Saat ini, kemudian kemarin sampai PLT di Bujalid 03. Oh, sempat PLT juga. Berapa lama Bapak menjadi PLT di Bujalid 3? Per 1 Juli 2022. Sampai saat ini juga Pak? Nah, di sini yang aneh menurut saya. Nah, ini ada apa Pak? Gimana Pak ceritanya Pak? Anehnya begini, kita kebetulan berempat diangkat berdasar SK karena pada per 30 Juni per 1 Juli kepala sekolah Bujalid 03 itu purna tugas. Iya. Per 1 Juli saya mendapat PLT dengan SK Ibu Korwil per 1 Juli 2020. Nah, kemudian per tanggal 30 September 30 September di dalam rapat hari Jumat waktu itu Korwil mengatakan bahwa PLT sudah tidak berlaku, maka langsung PLH digantikan oleh diambil karena pelaksanaan harian itu diambil dari yang tertua dan dianggap mampu dari lembaga tersebut. Ya, oh begitu. Oh, mulai saat itu panjenengan langsung definitif kembali di SD Bujalid 1 saja ya Pak ya? Pada tanggal hari itu kan 30 Iya, September. 30 September. Tanggal satunya besok, sesuai dengan amanat dari Korwil itu bahwa tanggal 1 sudah tidak ada PLT, maka kita serahkan kepada keputusan yang tertua yang dianggap mampu. Sedangkan saya menunjuk satu rekan guru, yaitu karena di sana PNS-nya ada 2. Iya. Yang satu itu Pak Agus Abadi itu sudah golongan 3A, sudah sertifikasi, sedangkan satunya lagi diangkat berdasar K2 barusan dan sedang PPG belum bersertifikasi. Otomatis pilihannya hanya satu. Iya, kandidatnya satu ini ya. Iya, Bapak Agus Abadi. Nah, dari sisi ini secara moral dari kalimat pengambil keputusan untuk bahwa harus sudah diserahkan kepada PLH yang bersangkutan di lembaga. Ya saya serahkan. Nah, anehnya kan belum ada surat, maksudnya dalam secara resmi. Itu kan sesuatu menurut saya masih secara lisan saja ya Pak? Ya. Penyampaiannya secara lisan. Ya, tapi harus tanggal 1 harus sudah diserahkan kepada PH yang bersangkutan. Ini yang menurut saya kebijakan mungkin diambil dari atas sudah seperti itu, ternyata di bawah ya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Korwil. Kalau kita tidak mengikuti juga salah. Iya. Nah, di sini berarti ada dilema apakah harus dilepas secara langsung ya Pak, kan itu 1 hari juga ataukah masih ada kebijakan lain yang ya tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan lagi. Memang tanggal 1 harus sudah diserahkan, sudah tidak berlaku peraturan. Nah itu. Kemudian
sudah. Ya. Rapat hari kemarin, hari Sabtu. Hari Sabtu lalu, Ya, oke. hari Sabtu lalu, tahu-tahu Ibu Korban ngomong lagi, PLH tidak berlaku PLT. Jadi saya ngomong dalam artian, maksudnya sih kebijakan dinas itu kok seperti itu. Iya. Ini kita komplain loh. Kita kemarin secara aturan yuridiksi memang tidak kuat dan ngomong, tapi karena kita dibawa sudah ngomong itu atasan ya Pak ya. Atasan loh langsung. Nah, sekarang kalau kita suruh kembali lagi kita pikir-pikir loh ya apa ini dasarnya apa juga. Meskipun ini alasan loh kok jadi meja-meja. Nah, ini dalam artian yang sebenarnya kita tidak ingin dari semua rekan-rekan yang menjabat PLT dikembalikan, disuruh kembali, tidak mau. Iya, tentu pasti dilema ya Pak, berat. Saya sudah keluar, bahkan mungkin sudah ada yang sudah pamitan mungkin ya Pak. Ya, nah, sekarang datang lagi sebagai. Dari dasarnya kita kan ngomong apa lagi? Perintahnya apa lagi? Cuma wis gak tanggung mana? Perintah yang tidak ada legalitasnya dalam bentuk Iya. surat. Iya. Perintah ya Pak ya. Iya. Oh seperti itu. Nah sekarang kalau dari Bapak sendiri sebagai yang mengalami gitu Pak, keinginan Bapak, dilema di dalam diri Bapak itu sebenarnya maunya seperti apa kalau menurut sendiri? Menurut saya seharusnya pengambil kebijakan mulai dari tingkat kepala dinas kepada korwil kepada kepala sekolah itu harus jelas, harus ada hukumnya kan. Dasar hukumnya apa? Pengambil kebijakan harus begitu. Kalau umpamanya saya tahu-tahu sudah diberi SK, ya SK PLT, apapun namanya harus kita laksanakan, kita berangkat. Nah, baru besoknya katakanlah 3 bulan ya, Juli, Agustus, September ya. Iya 3 bulan. 3 bulan katakanlah. Tahu-tahu ada perintah PLT tidak berlaku. Tidak ada surat sembako. Tapi perintahnya jelas pada saat itu dihadiri oleh 21 kepala sekolah, 10 pada yang ada waktu itu harus melimpahkan kepada PLH. Pilihan sing kuat sehingga besok harus sudah stop namanya ini bukan dalam artian bukan sampean saiki mempersiapkan PLH nanti tahu-tahu langsung berarti ya Pak diputus tek ganti gitu ya Pak ya. Otomatis kita melaksanakan, kalau kita nggak melaksanakan ditagih loh. Iya, karena sudah ada permintaan tadi itu. Iya. Besok terakhir. Ini yang menurut saya dari pihak kepala sekolah ini serba. Jadi masalahnya kan di sini, secara etika moral, secara kedinasan, seharusnya tidak seperti itu. Harus ada suratnya, pokoknya. Secara yuridisnya jadi kuat ya Pak ya, karena ada sudah SK meskipun itu yang mengeluarkan adalah tingkat dinas maupun tingkat korwilnya sendiri, yang penting ada kelegalan. Iya. Nah, dari hal tersebut Pak, sekarang ini sedang mengalami kan ya Pak ya, tentunya ada pertentangan lagi. Menurut Bapak, apa yang mau Bapak lakukan nih sekarang? Mau dilakukan ya sudah, kalau saya harus kembali ya saya kembali sekarang, atau udah saya nggak mau kembali, ada rasa malu kan, otomatis masuk saya datang apalagi kemarin sudah pamit sekarang datang lagi tanpa surat. Beda dengan ketika kita pegang surat lagi, surat saya ditugaskan di sini. Yang bergejolak di Bapak maunya apa? Enggak wes, saya di sini saja. Yang di sana buatkan surat lagi. Itu gimana Pak? Ya, saya harapannya Bapak. Harapan saya memang harusnya ada surat lagi. Surat resmi susulan pembaruan. Iya, bahwa kalau katakanlah kalau kemarin 1 Juli 2022 saya jadi PLT di sana, karena sudah dicabut dan kita sudah serahkan dengan pertimbangan ini, kemudian sekarang harus kembali lagi, mestinya suratnya ada surat legalitasnya kepada lembaga yang sekarang ditunjuk, dibuatkan lagi loh, tidak masalah. Oh gitu, meskipun ke lembaga yang sama ya Pak? Iya. Sekalipun ke lembaga yang sama dengan tapi berbekal surat lagi yang baru. Ya, karena tanpa itu saya kan antara sing bicara kepada rekan saya pada saat itu, saya ngomong ini sudah menjadi
kebijakan atasan, dan saya tanpa memegang surat tapi saya dituntut untuk memilih saudara. Karena saya anggap tidak ada pilihannya. Kalau saya pilih Pak Samsul yang belum sertifikasi, belum fungsional, dan tidak mungkin, karena dengan kalimat sertifikat pendidik berarti dia belum bisa mengajar hasilnya. Secara garisnya, yang berhak mengajar kan Pak Agus karena sudah punya sertifikat pendidik. Dengan masa kerja juga yang lebih lama ya, Pak ya. Dari sisi ini menurut saya. Jadi kan mau tahunya seperti itu kan juga. Tadi saya juga ngomong ke Pak Agus, ya mau berikan lagi saya surat lagi. Itu berarti panjenengan sudah ada tindak lanjut ini untuk ngomong sama Korwil sebelumnya sama pengawas ya Pak ya? Kemarin juga saya ngomong ke Korwilnya juga. Oh sudah menyampaikan maksudnya panjenengan. Hari Jumat, hari Sabtu. Ini masih dalam proses lah istilahnya Pak ya, akan ditindaklanjuti seperti apa? Apakah ditindaklanjuti dengan surat kembali kepada pembuat kebijakan dan aturan tadi. Jadi itu yang Bapak lakukan. Selama panjenengan mengalami proses ini Pak, misalnya lah dari hari Sabtu kemarin dengan adanya perubahan secara lisan lagi gitu, adakah orang yang Bapak ajak bicara atau yang Bapak percaya untuk bertukar pikiran masalah PLT ini Pak? Menyamakan visi atau Bapak pengawas tadi karena baru bicara tadi. Baru menyampaikan baru tadi. Ayo ngomong kepada Bapak. Iya. Dan sudah mendapatkan jawaban untuk diteruskan aja atau? Iya, saya kemarin tadi juga ngomong sekarang untuk PLT yang kemarin yang dari Korwil apa masih terus berlanjut. Maksudnya ke tingkat sekda yang nanti dalam hal pengambilan kebijakan lebih kuat dalam artian sebelum ada definitif. Saya minta seperti itu. Kalau hanya Korwil, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Doai masih PLH, saya bilang seperti itu. Tidak ada kekuatan apa-apa. Mau ngambil pos juga tidak dapat. Betul. Saya tadi kepada pengawas seperti itu. Karena memang suratnya panjenengan dari Korwil, bukan dari BKD. Dari sekda. Dari sekda. Jadi sambil menunggu prosesnya. Dari kasus ini Bapak, kasus rancunya aturan ya Pak ya, dan perubahan aturan yang secara lisan ini tadi, Bapak bisa mengambil pelajaran apa Pak? Tentang kepemimpinan. Utamanya itu. Nah di sini lah, kalau pemimpin kurang wawasan, tidak berpikir dampak dari keputusan itu meskipun dari pusat, kata dari kepala dinas, kalau tidak dikaji dulu terus langsung dikeluarkan secara mentah tanpa dikaji, hanya jadi masalah seperti ini. Seharusnya kan tidak seperti itu. Harusnya menurut saya, karena PLH dulu ajukan, nanti kalau keluar baru persiapan. Jadi ada legalitasnya, tidak asal ngomong. Nah di sini lah kelemahan. Entah siapa yang lemah menurut saya. Apa memang kebijakan dari kepala dinas atau dari Korwilnya? Kepala dinas tidak bisa akhirnya serta-merta membatalkan PLT yang sekda atau dari Korwil. Karena kewenangan dia tidak di situ. Yang punya kewenangan yang membuat dari kepemimpinan di situ. Iya Pak ya. Berarti apapun yang diterima satu tergantung kepada pimpinannya. Apakah pimpinan itu bisa memahami instruksi dari atas, kemudian membijakinya di lembaga atau di wilayahnya masing-masing, sehingga diolah dulu ya Pak ya, dan digambarkan juga, reflektifkan kira-kira ke depan ini kalau saya seperti ini, kebijakan ini saya terapkan gitu, efeknya apa atau dampaknya apa, mungkin begitu ya Pak ya. Jadi bisa menyikapi dan bisa berwawasan. Berwawasan ke depan, dari visioner, nggak harus ini sekarang, ya udah sekarang aja. Kan harus besok dampaknya apa? Akan ada seperti contohnya akan ada akreditasi, nanti siapa yang akan bertanggung jawab? Akan ada DAP. DAP ini kan masuk dihentikan di tengah jalan seperti itu ya, Pak ya. Nah, jawabnya siapa? Karena pihak-pihak luar tidak akan mau tahu panjenengan itu baru atau lama, yang penting
legalitas tanggung jawab dan tanda tangan panjenengan berlaku di situ Iya. gitu. Baik Bapak, terima kasih sekali Bapak atas pengalamannya. Ini menjadi bekal saya terutama sebagai seorang guru, dan saya pemimpin Pak, tapi pemimpin pembelajaran. Begitu. Iya, saya juga harus tahu ketika saya menghadapi murid-murid saya nantinya, dan saya juga tidak tahu ke depannya saya akan jadi apa, ini akan jadi bekal untuk saya. Baik Bapak Alfred, terima kasih banyak atas waktunya, untuk ilmunya. Sehat selalu untuk panjenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Narini. Waalaikumsalam Mbak Siti. Mohon maaf mengganggu waktu panjenengan. Ini nggak apa-apa Mbak. Kosong di. Alhamdulillah. Ibu, saya ada tugas dari Guru Penggerak untuk mewawancarai beberapa sekolah-sekolah yang ada di kecamatan saya ini. Salah satunya adalah melalui dari SDN Sosialis 04. Apakah Ibu berkenan? Ya. Kalau begitu kita mulai ya Bu wawancara ini ya. Wawancara ini Bu terkait dengan tugas kami di modul 3.1 tentang nilai-nilai kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Berarti berapa lama sudah menjadi kepala sekolah Bu? Saya masih baru Bu, 1-2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun. Iya. Tentunya selama 2 tahun ini panjenengan mengalami ya proses di mana panjenengan berhadapan dengan nilai-nilai yang bertentangan, dilema yang harusnya, terutama di dilema etika ya Bu ya, yang harusnya membuat menguras pikiran dan tenaga. Apakah panjenengan pernah mengalami itu? Iya Mbak, pernah sih 1-2 kali pernah mengalami ya Bu ya. Kira-kira kalau panjenengan mengalami hal tersebut, apa langkah apa yang panjenengan ambil? Pertama ya pendekatan pada kedua pihak yang bersangkutan agar tidak ada yang saling merugikan. Oh begitu. Powernya panjenengan Bu, yang menurut panjenengan itu, oh saya itu punya kelebihan ini untuk menyelesaikan masalah etika, apa sudah dari ini? Ya, yang pertama saya mengadakan pendekatan gitu ya pada yang bersangkutan, kemudian Kita pertama itu harus senyum dulu. Oh, senyum dulu ya, gitu. Intinya itu senyum dulu ya, biar apa ya yang bersangkutan itu nggak terasa seperti seakan-akan tertutupi. Dan ini begitu ya. Oh. Memang ibu senyumnya manis sekali Bu, seneng ya melihat begitu. Iya. Di lain itu Bu, di baliknya gitu ya, tentunya ketika kita punya kekuatan itu ada tantangan di balik itu. Menurut panjenengan, apa tantangan terbesar yang panjenengan hadapi, yang pernah panjenengan hadapi ketika mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Ya apa itu takutnya kalau nggak diselesaikan dengan baik-baik dengan cara yang nyantai dan lain sebagainya, efeknya mereka itu seakan-akan apa ya seperti tertuduh yang ini gitu. Sehingga malah tidak mendapatkan keputusan yang baik, malah dia seakan-akan wah itu loh merasa dipojokkan. iya, malah tambahan perasaan yang Iya. Kalau panjenengan mengalami kasus kebijakan seperti itu, ada sebuah kasus yang saya panjenengan, apakah panjenengan tipe yang saya selesaikan sekarang harus ini selesai gitu, atau panjenengan membuat rencana jadwal, oh saya besok mau ini dulu ke beliau, atau gimana? Kalau masalah itu semua kita kumpulkan dulu apa itu data-datanya dulu ya, data-datanya dulu, kemudian jangan terlalu lama untuk menyelesaikannya Mbak. Ternyata nanti terlalu larut, jadi segera misalnya sebelum misalnya hanya besok kita mendapatkan data-datanya, kita kumpulkan dulu sesegera mungkin. Agar tidak semakin berkembang juga masalah itu ya. Masya Allah, ternyata
banyak sekali Bu yang saya terima dari panjenengan ini, belum apa-apa ini masih pemanasan. Nah, kita langsung masuk ke ini Bu. Ya. Ya, panjenengan 2 tahun ini menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Buka. Satu saja kasus real Bu yang melibatkan dilema etika. Oh, itu Mbak ya. Kebetulan baru saja nih Mbak. Baru-baru ini. Ya. Itu ada seorang teman yang beliau itu menjalankan ibadah umroh. Ya. Kemudian dalam cutinya itu kan 14 hari, ya 14 hari. Tetapi kenyataannya rekan saya itu minta 16 hari Mbak. Jadi 1 hari sebelum beliau berangkat, 1 hari setelah beliau berangkat. Berarti 14 plus 2 ya Bu? Iya, jadi 16 hari. Nah, karena kan sebelumnya itu untuk persiapan, biasa kalau orang kampung persiapan itu kan apa ya, sibuk ini itu gitu. Jadi dia minta di luar cuti yang tidak diproduksi resminya ya. Gitu. Kemudian dari awal tersebut adakah yang akhirnya mengakibatkan masalah ini menjadi sebuah masalah atau sebuah kasus? ya. Sebetulnya kalau itu diberikan dulu baik-baik sama rekan-rekan satu kantor ya aja Mbak. Jadi kita lebih pengertian dulu sebetulnya yang baik, ada selamat dan juga umroh akan lebih fokus ibadahnya. Jadi karena memberikan tiba-tiba yang ada di sekolah. Jadi kita siapa dulu teman-teman siapa nanti yang melanjutkan ketika beliau itu ibadah. Gitu. Berarti sebelum dia berangkat, panjenengan sudah mengumpulkan dulu rekan-rekan panjenengan ya. Karena tentunya ketika kita menyampaikan 14 hari, Iya. tapi di awal saya izin dulu ya Bu, Iya. ya, saya izin dulu. Itu ada pertentangan nggak di dalam dunia panjenengan Bu? Ya, awalnya sih ya jelas Mbak. Iya, iya, jelas betul. ya, karena Iya. prosedurnya kan seperti itu ya. 14 hari. Tapi gimana ya? Kita kan harus terus gitu ya. Ada nilai kemanusiaannya ya. Iya. Ya. Kita peduli gitu sama rekan gitu. Baik, berarti di antara aturan Lawan lawan iya. kemanusiaan ya Bu ya, Ya, pedulian kita. Oh iya, rasa peduli tadi. Ya. Berarti panjenengan berpikirnya ini aturan, tapi saya manusiawi ya sudah saya Iya. ambil yang peduli. Iya. Sebelum panjenengan sampai menyimpulkan akan mengambil keputusan yang seharusnya ini tadi, ya, panjenengan melakukan langkah-langkah apa dulu? Jadi kepada beliaunya terutama, Ya, ya saya sampaikan dulu ya. Kalau memang apa itu mau membedakan masalah lagi cutinya gitu, ya boleh-boleh saja asalkan tidak merugikan anak-anak gitu. Sehingga dia sebelum berangkat itu dipersiapkan dulu, terutama untuk perangkat belajarnya itu Mbak. Ya sebenarnya itu sehingga waktu dia itu pergi ada teman-teman yang menggantikan itu tidak kerepotan loh, sampai mana pembelajarannya bisa langsung lanjutkan saja ya Bu ya. ya kalau waktu pembelajaran itu apel agama sama olahraga memang ya sudah tidak ada sendiri ya, Sudah ada gurunya ya Bu. ya sudah lengkap. Nah tapi pada waktu selain agama sama olahraga itu, nah disitulah Permasalahannya ya, Iya. siapa yang menggantikan Iya. ya Bu ya. iya Di pelajaran tematiknya. iya yang menurut sehingga teman yang lain itu tidak kesulitan juga karena sudah dia lanjutkan tidak tercover. Terus yang pembelajaran yang disampaikan pada hari ini pada tanggal sekian juga tidak ada di Iya. Jadi ketika beliau menyampaikan bahwa akan cuti 14 hari, kemudian tambah dengan 2 hari, panjenengan tadi dilema ya, ini gimana? Kan harusnya 14 hari saja. Iya. Nah, dilemaannya panjenengan ini biasanya panjenengan sekarang kepada siapa? Mungkin namanya memutuskan dilema itu yang Iya. mana yang diambil. Biasanya panjenengan meminta pendapat mungkin Iya. kepada siapa?
kalau masalah ada permasalahan itu saya seringnya itu sama suami Mbak. Suami. Ya, selain Oh, ya, gitu. mesti saya mendingan sama suami enaknya gimana ya gitu. Selain itu sama rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Yang mungkin pernah mengalami hal Iya, serupa gitu. iya. Oh begitu. Sama suami. Karena kalau suami itu bisa di rumah dengan santai ya. Iya. Kalau di sekolah masih nuansa dengan kepala sekolah juga. Wah ini begini kalau suami sambil ngeteh. Iya, betul ya. ya. Sambil nyantai. Setelah panjenengan melaksanakan ini, pernah tidak panjenengan itu memikirkan apalagi dilema kedua? Pernah tidak panjenengan itu membuat pilihan atau keputusan dari luar pilihan tersebut? Jadi misalnya namanya dilema ada satu choice, ada dua choice. Nah, pernah tidak sama panjenengan membuat saya keputusannya yang choice ketiga saja gitu? Iya. Nah ya Bu ya. Dan kasus ini mungkin yang tadi panjenengan sampaikan kalau yang pertama ya sudah Mbak 14 hari 14 hari. Iya. Di sisi lain ya apa kan butuh Iya. juga persiapan. Akhirnya panjenengan ngambil yang ketiga kira-kira gimana? Ya, kalau saya lebih cenderung ke itu Mbak. Apa keputusan pertama itu ya yang 14 hari, kemudian karena saya sangat peduli, jadi ya apa-apalah 16 hari gitu. Ya, tapi yang persyaratan ya itu tadi itu harus absensi dulu. Oh, Mbak. ada tanda Iya. nah itu berarti Iya. ada ya Bu ya, ada toleransi juga Iya. ya Bu. Oh, toleransi. Absen dulu, nanti tiap teman kalau tentang pembelajaran teman-teman yang menggantikan. Terus untuk sorenya ya absen lagi karena sistemnya kan 14 hari Mbak. Iya, berarti Iya. absensinya sudah berlaku. Kebetulan di Kabupaten Lumajang ini juga absensinya secara online ya Bu ya. Iya, Di sore. iya pagi sore, tetapi pembelajarannya kita dari rumah kita yang menggantikan. Masih difokuskan kepada rekan-rekan Iya. beliau masih boleh menyelesaikan dulu lah ya Iya. di rumah ya Bu ya. Jadi selain apa menyelesaikan sesuai dengan aturan, kita ada rasa peduli kita. Untuk kemudian kita sama rekan-rekan kita yang satu kantor. Karena kita anggap kita satu keluarga, jadi saling membantu, saling berisi. Mungkin kita ada kebijakan yang Iya. dijalankan ya Bu, kebijakan Iya. mengatasi. Ini ada peraturan harus dibijaki juga begitu ya Bu. Iya, iya. Setelah panjangan apalagi ini masih baru-baru, kita jenengan masih baru-baru saja terjadi. Iya. Ada pelajaran yang bisa panjenengan ambil dari mengatasi kasus ini. Iya. Yang pertama kekeluargaan kita. Nah, ternyata kalau ada sampai keluarga, nggak saja ini keluarga. Oh, iya, aku dalam satu lembaga. Ya, kita sudah pelaksanaan ibadah lomba itu untuk meningkatkan ibadah kita kan ya pasti ke tanah suci. Siapapun yang kan semua kita ingin seperti itu menjadi tamu Allah, insya Allah amin ya. Jadi kita harus membantu. Nah, itu jadi kita keluarga yang sedang ada kepentingan lain membantu Mbak. Jadi Solid ya Bu. ya Solid. keluar nggak ada masalah. Ya, kembali setelah saya rangkum, saya ambil sendiri terutama untuk diri saya. Iya. Jadi kekuatan di lembaga SDN Jogjalis 4 utamanya dari panjenengan selaku kepala sekolah adanya mengutamakan nilai kekeluargaan dalam menyelesaikan dilema etika yang dialami. Mungkin seperti itu ya Bu. Iya. Ini nanti akan saya jadikan sebagai bekal saya juga Bu, sebagai guru pada murid-murid saya juga ada toleransi yang selama masih bisa disikapi. Mungkin begitu. Iya. Dari Bu Narmi, saya kira cukup wawancara saya. Mohon maaf sudah mengganggu panjenengan. Tidak apa-apa. Semoga lain waktu kalau direpoti lagi panjenengan tidak bosan. Oh, iya. Terima kasih banyak, sehat selalu untuk panjenengan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Bapak mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan sebentar.
pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Monggo dipersilakan. Baik, mohon waktunya ya Bapak, kesediaannya. Iya, Bapak sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Mulai tahun 2018 saya sudah berapa tahun? 4 tahun kurang lebih ya. Sampai dengan saat ini. Iya Bapak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya pernah mengalami beberapa dilema yang berkaitan dengan etika Bapak dan rujukan moral. Apakah Bapak juga mengalami hal tersebut Pak? Dari tahun 2018 sampai sekarang itu hampir tiap tahun mengalami Begitu ya? Iya. terutama di SD yang satu, kemudian SD yang lain yang baru berjalan itu juga pernah. Sudah berapa tempat Bapak bertugasnya? Sudah 3 selama 4 tahun ini juga lembaga ya yang Bapak Iya, betul. Iya. Nah, ketika Bapak menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan etika, apa yang Bapak lakukan pertama kali? Pada awal saya menjabat kepala sekolah di tahun 2018, saya didinaskan di SD 3 dengan kondisi grade yang pas-pasan 60. Kemudian sebelumnya saya sudah diwanti-wanti direncang oleh pengawas saya bahwa hati-hati Pak kalau di sana, karena di sana itu kondisinya masih belum kondusif. Artinya apa, siswa itu datangnya selalu lebih dari jam 8. Oh begitu. Faktor apa Pak? Nilai-nilai kebajikan apa itu Pak yang membuat anak-anak harus datang pada pukul 8 atau bahkan bisa lebih gitu? Kira-kira ada faktor apa Bapak di situ? Satu, dikarenakan gurunya itu hanya satu yang PNS, kemudian yang dua itu sukuan, dan kemudian rumahnya pun yang PNS itu berasal dari Jember, jadi jarak tempuhnya sangat jauh. Dia berangkat dari rumah itu sudah sekitar 5:30 sampai di sekolah itu lebih dari jam 7. Lebih dari 7. Nah, hal tersebut tentunya sebagai pimpinan di lembaga atau kepala sekolah menimbulkan dilema tersendiri ya Bapak ya. Iya. Nilai apa Bapak yang Bapak rasakan bertentangan ketika menghadapi terutama rekan guru yang rumahnya jauh tetapi sudah berusaha hadir namun tetap kehadirannya itu masih istilahnya jauh dari harapan lah. Iya, saya terganjal juga karena peraturan mengatakan bahwa di kurikulum itu dipatok bahwa masuk itu jam 7, kemudian pembelajaran dimulai jam 7:04. Rekan-rekan datang itu jam 7 lebih, ke kemudian kondisinya capek, dia datang itu ke lembaga, tentu saja menghilangkan rasa lelahnya itu lebih dari 10 menit itu lebih, sehingga anak-anak tidak terbiasa atau belum terbiasa untuk menerima pembelajaran itu sebelum jam 6, dia sebelum pukul 8 karena harus menyesuaikan dengan kondisi gurunya. Iya. Gitu ya. Nah, kalau saya lihat sepertinya ada nilai-nilai kasihan gitu ya Pak ya, kasihan gitu kepada kemanusiaan lah gitu Pak, gimana ya karena sudah jauh, kemudian kita tidak memberi waktu istirahat, mungkin seperti itu ya Pak ya. Tapi di sisi lain ada rasa tanggung jawab sebagai pimpinan loh, ini mestinya anak-anak itu datang ke sekolah, dia anak-anak sudah mempersiapkan diri dari rumah, bangun-bangun, sholat syukur, sudah sampai di sini jam kurang dari 7:30, ternyata belum menerima apa-apa. Nah, sehingga akhirnya anak-anak itu terbiasa untuk menerima pembelajaran itu lebih dari jam 8, sehingga anak-anak menyesuaikan, kayak sepertinya menyesuaikan dengan gurunya ya. Dan itu
karena tidak nyaman lah dari sisi disiplin seorang guru juga tidak nyaman. Kemudian di wali murid pun saya juga pandangan orang tua. Iya. Kemudian untuk rekan-rekan yang lain Pak, apakah sudah merasa memang adil seperti ini? Rekan-rekan yang lain pun rasa-rasanya itu juga menyesuaikan, karena yang PNS ini yang paling umurnya paling tua, kemudian yang lain itu sukuannya itu umur di bawahnya. Nah, saya terkendala juga, PNS-nya saja seperti ini, apalagi saya hanya yang lain hanya sebagai sukuan. Ini Bapak alami sekitar tahun 2018. Berarti sudah berlalu ya Pak ya. Ya. Nah saat itu apa yang Bapak lakukan untuk, sudah tahu kan akar masalahnya tadi seperti jarak tempuh dari guru tersebut ke sekolah kurang lebih dari 1 jam bahkan ya Pak ya. Nah langkah apa yang Bapak tempuh untuk menguraikan dulu permasalahan ini? Satu, saya berusaha untuk mengadakan musyawarah rapat ya, dengan rapat dinas lembaga SD saya, melibatkan 1 guru yang PNS tersebut, yang kedua guru yang sukuan. Kemudian pada waktu itu ada beberapa wali murid yang rumahnya dekat sekolah, itu saya ajak rapat juga. Kebetulan orang tersebut sangat proaktif dengan kondisi lembaga. Itu langkah yang Bapak ambil gitu Bapak. Nah di sana apa yang Bapak ceritakan, kan tentunya ada wali murid ya Pak ya. Apa yang Bapak sampaikan? Satu, yang saya sampaikan dengan jarak tempuh rekan yang jauh ini tadi, bagaimana caranya beliau bisa berangkat lebih pagi lagi dari rumah, sehingga sampai di sekolahnya itu tidak banyak istirahat. Kadang-kadang kalau pun istirahat kadang-kadang lupa terus istirahat sampai istirahatnya ya, kebebasan istirahatnya itu juga kayaknya kadung enak duduk, kadung enak jago, kan lupa dengan tugas sebenarnya sebagai pendidik. Kemudian ya kepada wali murid pun saya menyampaikan hal itu. Kemudian saya ingin sebuah kesepakatan, apapun yang terjadi ASN, PNS itu terikat dengan aturan yang harus dijalani. Akhirnya ada kesepakatan ini, ya sudah Pak Guru, yang penting anak-anak saya itu bisa diajar jam 7:30. Ada toleransi waktu ya Pak ya? Ada toleransi waktu, sehingga tawar-menawar jangan jam 8 kan gitu ya. Akhirnya ya pertama yang perlu dirubah jadwal pelajarannya, yang di situ semula tertulis itu jam 7 mulai, bagaimana caranya memilih jam 7:30. Untuk membicarakan masalah ini Bapak, apakah terpikir untuk meng-up atau mempublish masalah seperti ini Pak kepada media sosial minimal? Sekarang kan sedang booming-boomingnya ya, ada sesuatu yang jatuh ya Pak. Bagaimana? Itu saya anggap kan masalah intern dari lembaga, ya tidak mungkin aku diviralkan, ya sama saja membuka aib ke orang lain. Tidak ada penyelesaian, ramainya dapat. Ya karena ini juga bukan masalah yang bisa diselesaikan secara intern gitu Pak ya. Ketika Bapak mengambil keputusan, tentunya kan rekan ini tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari ya Pak ya, sudah lama baru Bapak berusaha untuk bagaimana caranya. Ketika Bapak akan mengambil keputusan mengundang tadi banyak pihak, apakah Bapak membutuhkan waktu singkat atau Bapak masih harus memikirkan jangka panjang itu sehingga bisa melakukan itu? Dua-duanya saya pikir, saya hari ini harus disegerakan tentang pengambilan keputusan ini, dan tidak boleh dipikir terlalu lama, terlalu panjang, sehingga nanti akan menimbulkan keberlarutan sebuah keputusan yang harus diambil secara cepat.
Malah mungkin nanti akan bertambah lagi masalah. Iya. Nah, dari tentang waktu terjadinya Bapak hingga Bapak memutuskan itu, tentunya Bapak pasti berpikir, namanya dilema ya Pak ya, ada beberapa hal yang Bapak pikirkan. Ketika Bapak berpikir, adakah rekan Bapak atau orang di luar Bapak atau pihak lain yang Bapak jadikan rujukan untuk sharing, berbagi, mencari solusi gitu Bapak? Ada. Ya, bisa Bapak ceritakan kira-kira apa yang beliau sampaikan? Pada waktu itu saya punya anggap saja saya punya rekan kepala sekolah. Saya kepala sekolah yang baru, ada kepala sekolah yang lama di SD yang lain, Senior gitu ya? yang saya anggap senior. Kemudian beliau lah yang menjadi curhatan pertama saya. Mengenai kelembagaan ini. Tapi sayangnya beliau itu membutuhkan sebuah lembaga yang sudah kondusif benar dan tidak pernah mengalami masalah tersebut. Anak masuk siang, kemudian gurunya juga tidak bermasalah seperti di SD saya yang harus. Tapi beliau bisa memberikan solusi berdasarkan pengalamannya dia berkomunikasi dengan kepala sekolah yang lain. Yang disesuaikan juga dengan kondisi lembaga panjenengan gitu ya. Beliau bisa berubah datang walaupun tidak pas dengan kesepakatan, itu datang beliau lebih pagi. Sudah datang lebih awal lah dari awal. Kemudian istirahatnya pun yang tidak begitu lama, 5 menit dia sudah ada di kelas. Walaupun awalnya Pak mungkin kelasnya ada masih ada seperti itu ya. Iya. Dan itu memang kebiasaan semacam itu hampir membudaya yang begitu itu di sekolah itu. Ya. Tersebut jadi sesuatu yang biasa dan membudaya. Nah ini sesuatu yang biasa dan membudaya. Dan itu tidak gampang untuk merubah. Sampai pada akhirnya ya panjenengan di sana sampai akhirnya panjenengan pindah atau iya. Kalau gini, ketika saya memutuskan itu saya harus datang lebih pagi, saya ditanya oleh murid, ya Pak kok pagi datangnya? Ini saya datangnya sudah termasuk siang. Mestinya kamu itu berangkat sebelum setengah selesai. Anggaplah sudah selesai, sudah bisa membawa sedikit perubahan lalu Bapak refleksikan kira-kira kekuatan apa Pak yang akhirnya bisa mengubah beliau, yang dari yang Bapak lakukan tadi, apa yang akhirnya membuat beliau berubah? Satu, guru bisa lebih dekat dengan murid. Kalau guru sudah bisa dekat, artinya ada hubungan dengan murid, maksudnya hubungan dalam emosional pembelajaran. Kalau sudah guru itu kangen dengan muridnya, maka dia tanpa dibatasi dengan deadline waktu, dia akan lebih pagi datangnya. Dan itu terbukti. Ya. Berarti kuncinya adalah menumbuhkan kedekatan murid atau kedekatan emosional antara guru dengan murid. Sehingga niat beliau untuk datang itu ke lembaga tidak semata profesi saja atau pekerjaan saja. Bukan profesi saja, bukan deadline dari kesepakatan awal. Iya, dengan pada rapat itu ya Pak ya. Tapi memang gerakan dari dirinya sendiri itu yang menguatkan sebagai salah. Baik Bapak, banyak sekali yang saya dapat dari panjenengan. Cerita panjenengan sangat menginspirasi buat saya. Saya rasa juga saya sudah mendapat jawaban dari tujuan wawancara saya. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Maaf merepotkan dan membuang waktu panjenengan. Betul. Ini justru malah saya bisa menyampaikan, barangkali ada masukan lain lagi yang untuk saya, kemudian di lembaga itu kan lembaga saya yang dulu yang sekarang juga beda lagi masalahnya. Oh iya tentu Bapak pasti. Itu saja tadi kan masih ada cerita lanjutannya ketika ada dampak dan dampaknya. Ya insya Allah lain kali Bapak kita ada waktu lagi untuk bicara atau
batas sharing ya Bapak ya. Tapi waktu kita juga terbatas. Saya doakan Bapak sehat selalu. Amin, panjang amin. umur. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Saya akhiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.